sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita membahas tentang bagaimana menganalisis proposisi majemuk. Menganalisis proposisi majemuk adalah teknik memisah-misahkan atau memilah-milah kalimat menjadi proposisi yang paling kecil atau biasa disebut atomik, yang biasa disebut dengan teknik parsing. Jadi dalam analisis proposisi majemuk kita menggunakan teknik parsing. Proposisi majemuk mempunyai subproposisi yang bisa berupa konjungsi, disjungsi, dan sebagainya. Lalu bagaimanakah cara membuat suatu proposisi majemuk dari suatu pernyataan yang cukup panjang? Kita lihat contoh soal di sini, contohnya. Yang pertama, jika Sinta lulus sarjana sistem informasi, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Tetapi jika dia tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Nah, dari kalimat yang begitu panjang ini dapat kita bentuk menjadi beberapa variabel proposisi. Yang pertama atau A kita buat ya. Tadi jika Sinta lulus sarjana sistem informasi, maka kita tulis menjadi yang A ya. Sinta lulus sarjana sistem informasi. Yang B, orang tuanya akan senang. Orang tuanya akan senang. Yang C, dia dapat segera bekerja. Kita tulis saja ya, dia dapat segera bekerja. Kemudian yang D, semua usahanya akan sia-sia. Semua usahanya akan sia-sia. Kita perhatikan lagi ya. Di sini ada kata tetapi jika dia tidak lulus. Tadi di A sudah ada ya, dia Sinta lulus, berarti tinggal negasinya aja. Nah, dari sebuah kalimat yang cukup panjang ini telah kita ubah menjadi beberapa variabel proposisi. Nah, sekarang bagaimana membentuk ekspresi logikanya? Maka untuk ekspresi logika, kita lihat tadi ya. Sinta, kita tulis seperti ini. Sinta. Jika Sinta lulus sarjana informasi, orang tuanya, kita tulis tanda gini. Orang tuanya tadi B, ya. Buat tanda buka kurung. B akan senang, lihat simbolnya, konjungsi. Dan dia dapat segera bekerja, C, tutup kurung. Tadi diisi jangan lupa ya. Kemudian tetapi jika dia tidak lulus, seperti ini, kasih tanda konjungsi, buka kurung, tidak berarti negasi A. Tapi jika ia tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Ini semua usahanya akan sia-sia. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua.
Jika Dewi rajin belajar, maka ia lulus ujian dan ia mendapat beasiswa. Ya, kita sama-sama bagaimana variabel proposisinya. Yang pertama, Dewi rajin belajar. Tulis Dewi rajin belajar. Oke, yang B, ia lulus ujian. Tulis ia lulus ujian. Yang C, ia mendapat beasiswa. Ya, mendapat beasiswa. Nah, maka bentuk ekspresi logikanya adalah jika Dewi rajin belajar, tulis huruf A, implikasi maka ia lulus ujian. B, dan ia mendapat beasiswa. Nih, konjungsi C. Nah, seperti ini. Ya. Kita lihat yang pertama. Pada contoh yang pertama, saya ulangi. Jika Sinta lulus sarjana sistem informasi, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Tetapi jika dia tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Dapat kita bentuk menjadi beberapa variabel proposisi. Yang A, Sinta lulus sarjana informasi. Ini ya, Sinta lulus sarjana informasi. Yang B-nya, orang tuanya akan senang. Kemudian yang C, dia dapat segera bekerja. Dia dapat segera bekerja. Yang D, semua usahanya akan sia-sia. Nah, ini. Tadi ada kata tetapi jika ia tidak lulus. Kata tidak usah karena udah ada di A ya. Nanti akan kita buat di ekspresi logikanya menjadi negasi. Maka ekspresi logikanya adalah buka kurung siku A, yang jadi implikasi buka kurung kecil B, konjungsi C, tutup kurung kecil tutup kurung siku, kemudian konjungsi buka kurung negasi A. Nih, negasi A tadi dia tidak lulus, negasi. Nah, kemudian implikasi D. Jadi D-nya itu kan usahanya akan sia-sia. Seperti ini. Dan yang kedua, jika Dewi rajin belajar, maka ia lulus ujian dan ia mendapat beasiswa. Maka variabel proposisinya yang A, Dewi rajin belajar. Yang B, ia lulus ujian. Yang C, ia mendapat beasiswa. Maka ekspresi logikanya, jadi buka kurung kecil A, implikasi B, tutup kurung kecil, kemudian konjungsi C. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Semoga dari dua contoh kalimat bagaimana menganalisis proposisi dapat dipahami dan